Kita makan di sini saja. Wah, saya suka, saya suka. Kak Ros suka. Satu, dua, tiga. Perkenalkan saya Ros dari Malaysia. Sugeng Rawu, ing Yogyakarta, nami kula Mus'ab, kula saking Yogyakarta. Bukan orang Malaysia. Kak Ros pun tak paham lah dia nih ngomong apa. Mimi tak suka. Kak Ros pun tak suka lah. Masuk. Ada Ece Mei dan Kak Ros Ginting lagi main ke Jogja nih. Hihihi. Wah, jauh-jauh dari Malaysia. Pasti lapar kan? Yuk deh, jajan nasi kandar kita. Hah? Emang ada tuh di Jogja? Ada dong. Lihat nih, lengkap kan nasi kandarnya? Pilihan lauknya banyak. Kuahnya, kental medok, menggoda banget. Apalagi kuah karinya tuh, cihui. Makanya nggak heran, begitu kedai ini dibuka 3 bulan lalu, wus, langsung diserbu pembeli, sampai cuannya tembus ratusan juta, bos. Bos, lihat nih, tumpe kuahnya. Banjir boleh, pedas boleh. Kalau penasaran, tetap di Cuan, bos. Kalau dilihat-lihat, resto ini juga mirip warteg, bos. Sama-sama pakai sistem touchscreen. Hihi. Tinggal tunjuk-tunjuk, lauk udah numpuk aja di atas piring. Tuh, yang paling menggoda, ada lamb shank kari jumbo. Dan kepala ikan kakap goreng segede muka, bos. Hihi. Jangan lupa kuah karinya, biar makin nendang rasa kandarnya. Sekilas mirip nasi Padang khas Minang ya, bos. Pilihan lauk dan penampakan bumbunya kelihatan serupa ya. Tapi basisnya sih beda sebenarnya, bos. Masakan Padang pakai racikan rempah Nusantara. Sedangkan resep asli nasi kandar dibawa oleh para pedagang Tamil India. Jadi rempah-rempah yang dipakai juga beda. Bedanya sih di bumbu base-nya ya. Kalau Padang kan dia lebih kayak rempah-rempah, kayak mungkin jahe, lengkuas gitu. Kalau nasi kandar itu dia identik dengan bumbu kari. Itu yang mungkin base-nya beda antara Padang sama Iskandar. Nah, di resto ini pembeli bisa puas deh pilih kuah karinya. Karena ada 5 jenis kuah yang semua bisa diicip. Kuah yang pertama ada kuah madu, yang kedua ada kuah kari gurih, kuah kari pedas, kuah kari hitam manis, dan kuah kari manis. Dan masing-masing itu biasanya satu hari, kalau hari biasa ngabisin sekitar 25 literan per hari, tapi kalau weekend itu bisa 30 sampai 40 liter dalam satu hari. Wih, banyak juga nih abisnya kuah kari. Sampai puluhan liter. Yes, karena makan nasi kandar tuh wajib banjir kuahnya. Nah, cita rasanya juga dicocokin kok, bos, sama lidah Nusantara. Biar lebih mantep dan gak plek-plek sama resep negeri seberang. Kalau untuk resepnya sendiri, awal-awal kita mau jualan sih mbak, itu kita pakai resep yang mirip-mirip dengan Malaysia. Yang kita sesuaikannya terlalu jauh. Sehingga banyak juga komentar-komentar yang rasanya kurang, hambar, dan sebagainya. Akhirnya dari masukan-masukan konsumen, kita improvisasi, kita pengembangan lagi, akhirnya sampai di titik kuah yang menurut kita ini kayaknya udah oke nih buat konsumen Indonesia. Nah, kalau gini kan, kita-kita pecinta rasa lokal kan jadi demen. Kuah kari khas Malaysia ala Jogja nih namanya. Ojo lali lauk pauknya, bos. Ayam goreng rempah nih nggak boleh kelewat. Ini nih best sellernya, bos. Bumbunya sama sih kayak kepala ikan kakap goreng, tapi dikasih penguat warna merah biar lebih menggoda. Kalau di Malaysia itu warnanya merah juga. Jadi kita mengadopsi supaya orang tidak terlalu kehilangan identitasnya di Malaysianya. Saking most wantednya, sehari bisa sampai 400 potong ayam ludes terjual, bos. Apalagi harganya masih masuk akal, cuma 30 ribuan. Pecinta seafood, jangan skip sotong pedasnya. Jangan tanya rasanya. Bumbunya sedap, dagingnya lembut, ukurannya gendut. Mumpung ada nih, langsung sikat, bos. Makanya, sehari bisa ratusan porsi ludes, bos. Kita hitung aja hasil penjualan ayam goreng seharga 30 ribuan. Sehari rata-rata habis 240 porsi loh.
Artinya kan 216 jutaan masuk per bulan. Baru dari ayam doang nih, belum sotong dan kawan-kawannya. Mantep tenan kan makcik pakcik? Apalagi resto ini baru buka 3 bulanan. Jadi hasil ini mah super cetar membahana bos. Padahal di awal buka dulu, bulian netizen mah ada aja yang masuk. Mereka suka banget julid membandingkan masakannya dengan nasi kandar asli Malaysia. Kalau kerugian tentu ada sih Mbak, naik turun ya namanya konsumen. Kadang kayak ada komen-komen negatif akhirnya kepengaruh. Tapi ya alhamdulillah kita terus konsisten di masalah rasa dan tetap telaten. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang masih bisa bertahan sampai sekarang. Hihi, emang ya, jadi pengusaha tuh nggak cuma mentalnya kudu sekuat baja, tapi wajib panjang sabar menghadapi konsumen yang aneh-aneh. Apalagi kan konsumen yang baik, terus ikhlas bantuin promo juga banyak banget. Mereka bikin review seru di medsos masing-masing. Hasilnya jadi makin rame deh resto nasi kandar pertama di Jogja ini. Gimana? Sakti banget kan the power of netizen? Makanya kita kudu jaga kualitas biar pengunjung puas dan belanja makin ganas. Hihi. Nah bos, usaha itu harus punya keunikannya sendiri. Terinspirasi boleh, tapi harus punya unique selling sendiri untuk konsumen. Yang penting tetap cuan bos. Wih, siapa sih yang nggak kenal menu yang satu ini? Makanan sejuta umat yang jadi kesayangan seluruh rakyat nih. Udah rasanya enak, harganya murah meriah. Kandungan gizinya juga top banget, hampir setara salmon bos. Udah gitu, nggak peduli siang malam, pagi sore, ada aja penjual makanan yang ready dengan lele gorengnya. Lihat aja tuh Pak Sukin lapor Pak, pada lahap banget menyantap pecel lele. Haha. Kebayangkan, permintaan lele di negeri kita ini gak ada matinya. Karena semuanya doyan banget ikan berkumis yang satu ini. Nah, kali ini tim Cuan mau kenalin bos-bos semua ke seorang peternak lele sukses asal Yogyakarta yang jualannya sampai ekspor ke luar negeri. Cuannya udah kebayangkan bos, dolar dan rupiah ngalir bareng sama derasnya nih. Mantap. Halo bos, ini lagi panen lele banyak banget nih. Ini aku udah budidaya dari 23 tahun yang lalu. Lele ini udah masuk ekspor juga ke Arab Saudi sama ke Belanda. Kalau mau tahu tentang caranya bagaimana budidaya ini, tetap di Cuan Bos. Seru kan? Si Lele ternyata udah punya fansbase fanatik nih di Belanda dan Arab Saudi. Siapa sih yang paling doyan sama si ikan berdaging lembut ini? Untuk di Eropa itu penggemar ikan lele itu kebanyakan orang-orang emigran dari Afrika. Itu kebutuhan mereka sangat luar biasa. Jadi mereka tuh butuhnya sebenarnya 80 kontainer, pada satu kontainer itu kan hampir 200 ton. Kalau ke Belanda itu dibikin ini Mbak, dibikin smoked catfish, lele asap. Lele asap, jadi itu pakai pakai mesin diasap itu selama 9 jam. Kadar airnya sampai 10%, jadi kering, keras. Dan itu bisa tahan sampai 1 tahun di dalam suhu kamar. Tuh kan, bahkan sampai diawetin pakai smoking segala bos. Pantesan aja permintaan ekspor sampai ratusan ton. Apa nggak kelabakan tuh Pak Tri memenuhi permintaan sebanyak itu? Nah justru itu kita belum bisa memenuhi untuk itu. Makanya nanti kalau misalkan ada investor yang mau membiayain mengembangkan seperti ini, kita terima dengan sukacita. Kita bisa kerjasama untuk memenuhi kebutuhan ekspor itu Mbak. Karena pasarnya masih sangat menggiurkan. Cuman karena saya ini belum mampu lah untuk memenuhi itu. Jadi kadang-kadang saya ambil itu order, kadang-kadang enggak. Kalau saya pas punya lele ya saya ambil itu PO. Kalau enggak ya lewat gitu aja Mbak. Mau apa lagi? Nah, kesempatan besar nih bos, buat yang pengen mulai ikut bermain di bisnis lele. Bisa banget tuh langsung partneran sama Pak Tri. Tapi biar bisa lolos standar ekspor, kudu lulus sensor dulu. Jadi kalau untuk lele itu nggak setiap lele bisa diekspor, jadi harus memenuhi kualitas standar tertentu ya. Nah salah satunya tidak boleh di tanah. Jadi kalau di tanah
nanti pada waktu kita lepkan si ikan itu nanti ada kandungan yang tidak diperbolehkan di kandung makanan itu. Nah, demi memenuhi syarat itu, Pak Tri pun bikin kolam lele dari terpal yang sekilas mirip bioflok. Bedanya cuma di sistem pembuangan kotoran ikan aja, Bos. Tapi si ikan akan tumbuh sama-sama sehat dan bersihnya kok. Jadi harga jual di pasaran pun jadi lebih bagus dibanding lele kolam tanah. Pada datang ke sini yang pada mau ekspor itu, dilihat ada agent bayarnya juga sampai sini. Nah, mereka senang tertarik. Ya biasanya kan kalau lele itu kan mohon maaf ya bau airnya gitu. Kalau di sini kok enggak, airnya bersih dan enggak bau, dan mereka suka. Tuh, penting banget kan jenis kolamnya, Bos. Selain itu, pilih-pilih juga pakan yang pas buat si ikan. Buat diekspor pakannya harus pakai pelet. Nah, walaupun sekilas kelihatannya sama aja, ini tuh jenis lele Masamo asal Afrika, Bos. Jenis ini tuh disukai karena ukurannya lebih jumbo, tumbuhnya cepet banget, terus tahan dari berbagai serangan penyakit. Tapi kudu hati-hati juga, karena lele jenis ini tuh agresif dan kanibal kalau lagi lapar banget. Makanya jadwal ngasih makannya kudu ditepati. Kerennya, kalau udah running begini, tiap hari bisa banget panen, sampai 1 ton loh per hari. Pak Tri juga udah gak pusing cari pembeli, karena langganannya aja udah pada antri. Kayak Bu Tri nih, seorang pengusaha kuliner pecel dan mangut lele. Lelenya lebih murah dari pasaran. Untuk yang ketiganya digorengnya lebih cepat, lebih garing dan lebih gurih gitu. Nah, buat pengusaha kuliner, penting banget emang kualitas lele yang gak bau tanah. Jadi, Bu Tri pun ogah pindah ke lain hati. Kalau lihat lahan kolam sebesar ini dan permintaan yang tak kunjung berhenti, Pak Tri, mau dong dibocorin berapa sih omset dari usaha ini, Pak? Kalau kita sendiri sekitar 1 ton per hari lah ya. Tapi kan kita di sini ada beberapa mitra, beberapa teman mitra lele itu kan banyak. Yang dari Jogja aja sendiri sekitar 3 ton lah per hari. Sekarang 1 ton ini kan 20 juta. Sumpah, cakep sih ini, Bos. Kalau sehari bisa masuk 20 jutaan, artinya kan tembus tuh minimal 600 jutaan per bulan, Bos. Cihuy banget kan? Makin berkah lagi karena Pak Tri juga ngajakin peternak lele lainnya buat bergabung dan maju bareng. Peternak lain juga bisa banget mengadopsi ilmu Pak Tri yang udah berpengalaman banget mengelola bisnis ini bertahun-tahun. Terutama waktu dulu awal-awal itu, waktu masih belajar itu, ya rugi. Saya sampai 3 kali rugi. Nggak mati sih, cuma salah sistem aja. Tetap panen, tapi kalau dihitung cost-nya hasilnya tuh gedean cost-nya. Ilmu dan pengalaman yang ia dapat pun gak disimpan sendiri, Bos. Semua ilmu itu ia bagikan dengan menjadi pembicara berbagai forum. Karena ilmu itu menurut saya unik. Semakin kita share, semakin kita sebarluaskan, semakin banyak yang kita dapat. Jadi ilmu kan berkembang, sistem budaya pun berkembang. Jadi kalau saya modelnya nggak takut, malah justru kalau ada yang berhasil, saya rangkul. Ayo yuk kita jual ke luar negeri. Ilmu ikhlas begini nih yang susah dipelajarinya. Butuh waktu panjang dan kelapangan dada. Makanya bisnis jadi berkah barokah. Benar begitu kan Pak Tri? Walaupun saya udah lama bergerak di bidang lele, namun saya masih akan selalu sharing. Karena sharing ilmu itu akan selalu menambah ilmu kita, bukannya masih kurang. Kalau sampean misalkan gagal melakukan sesuatu, tugas kita tuh hanya satu. Memulainya lagi dengan cara yang lebih cerdas. Yang penting di cuan, Bos. Emang paling bener, Bos. Siang-siang nyantai, menikmati weekend indah nan damai, lepas bentar dari pekerjaan dan rutinitas. Ditemani singkong goreng yang empuk dan kriuk, jadi makin sempurna. Rempong cari singkong?
Udah, melipir aja ke Salatiga, Jawa Tengah. Di resto unik ini, semua olahan singkong lengkap tersedia. Oleh-olehnya lengkap, tempatnya asyik. Pantes aja, rame banget pembelinya. Sederet pesohor tanah air juga udah lama jadi langganan. Mulai dari Mas Menteri Sandiaga Uno, Pak Gubernur Ganjar Pranowo, sampai Kakak Sleng dan Hazel Steven Wong udah lama ketagihan. Saya lagi di Jawa, saya mampir ke sini pengen nyobain singkong yang ada di sini. Dan pertama kali saya akan nyobain singkong tambal bawang. Uniknya lagi, bisnis yang laris manis ini dibangun dan dibesarkan oleh seorang mantan narapidana kasus narkoba, bos. Wih, salut kita. Halo bos, pecinta singkong, mana suaranya? Di sini pusatnya olahan singkong. Pengen tahu? Lihat di cuan bos. Keren banget Pak Hardadi ini, bos. Mantan napi berani unjuk gigi dan terbukti menginspirasi. Sebenarnya saya nggak nyangka punya usaha seperti ini. Karena dulu sebelum 2009 itu mungkin semacam zaman jahiliyah buat saya pribadi gitu. Karena hampir tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Akhirnya harus tinggal di rutan kelas 1 Surakarta selama 6 bulan. Nah, uniknya lagi, Tuhan mengirimkan sinyal bisnis buat Pak Hardadi dari balik jeruji besi. Di dalam penjara lah, ia melihat proses menggoreng singkong. Ini dia nih yang memantik jiwa bisnisnya. Bahkan, nama bisnisnya pun diambil dari nama blok tahanannya. Jadi, saya pernah tinggal di Blok D. Blok D itu blok narkoba. 9 itu nomor kamar yang saya tempati. Semua produk persingkongan ada semua di sini. Mulai dari mie singkong, pancake tepung singkong, es tape, sampai sang primadona si singkong keju. Nah, buat semua jenis goreng-gorengan, semuanya dimasak di depan pengunjung yang rata-rata datang dari luar kota. Pantesan pada ngiler, sampai ratusan pieces ludes setiap hari, bos. Hampir setiap 1 bulan sekali pasti kesini kok. Ya suka aja sih, empuk, kemudian rasanya sih asin, gurihnya tuh dapat gitu deh. Mantap, pelanggan pada cinta mati. Udah pasti rasanya jos kotos-kotos ini, bos. Singkongnya aja istimewa. Namanya singkong manggu asli Wonosobo. Rasanya gurih dan dagingnya empuk. Rata-rata petugas pengupasan adalah laki-laki, yang beberapa diantaranya adalah mantan napi juga, bos. Pak Hardadi sengaja memberdayakan mereka. Jadi mereka kalau lulus dari sana, biasanya yang berkelakuan baik, ada rekomendasi dari Karutan, itu bisa langsung kita terima gitu. Ya awalnya memang agak susah, tapi mereka harus dikasih kesempatan gitu. Merasakan sendiri gimana pahit getirnya baru lulus dari lembaga pemasyarakatan, bikin Pak Hardadi punya empati yang kuat sekali. Tapi tetap aja, ada aja yang masih nakal, bos. Kalau sudah dikasih kesempatan kok masih seperti itu, artinya kita sudah ibaratnya sudah lepas tangan lah gitu ya. Tapi ada beberapa yang di sini itu yang masih sampai sekarang ini masih bekerja, ada juga. Tapi ada juga yang kerja baru sebulan akhirnya mereka keluar. Bahkan ada yang belum lama ketemu saya di rutan, begitu 2 bulan kemudian ketemu lagi di rutan, itu juga ada. Nah itu yang kadang-kadang membuat masyarakat itu underestimate. Ditinggal ngobrol udah pada kelar nih ngupasnya. Tinggal diolah deh. Kuncinya singkong keju kudu digoreng 2 kali, bos. Sekali goreng bisa sampai ratusan kilo nih, bos. Pakai minyak yang banyak dan panas.
Setelah setengah mateng, baru deh diguyur pakai larutan bumbu. Jadi bumbu masuk sampai ke dalam daging singkong yang merekah. Kalau udah nih, para ibulah yang tugasnya nyortir gunungan singkong ini. Kudu telaten milihnya, karena hanya singkong yang empuk yang akan dikemas. Jadi singkong yang bagus itu bisa merekah begini. Jadi teksturnya itu merekah. Jadi ini pertanda bahwa bumbu itu sudah benar-benar masuk dan bisa menembus pori-pori. Dan ini mudah sekali dipatahkan karena meskipun di luarnya ini agak keras, crispy, tapi di dalam ini empuk sekali. Beda dengan singkong yang kurang bagus ini. Kalau bahasa Jawanya singkongnya mogol gitu ya. Jadi ini susah sekali dipatahkan. Jadi meskipun kelihatannya bagus, tapi ini sebenarnya sangat keras dan susah dipatahkan gitu. Untuk dapat the best singkong keju, hanya singkong terempuk yang diambil. Bahkan kulit luarnya aja masih diiris lagi, biar dapat empuknya. Nah, singkong yang kurang memenuhi syarat akan diolah jadi misro atau combro yang juga jadi favorit pembeli. Apalagi semua olahan ini dibuat tanpa bahan pengawet. Jadi kudu buru-buru di frozen biar terjaga kualitasnya. Lihat prosesnya yang ciamik begini, kebayang dong omsetnya, Bos. Spill dong, Pak. Hihihi. Sekarang ini karyawan kita ada sekitar 120. Omsetnya wow, Bos. Per bulan berapa ya? Ada ya? 300 juta? Ada. Super, Pak. Tapi jangan lihat kinclongnya omset sekarang aja, Bos. Pak Hardadi setengah mati juga merintis bisnisnya dulu. Mau cari modal aja sampai jungkir balik rasanya. Aku harus belajar sendiri gitu, harus benar-benar mulai dari nol gitu. Jadi awalnya itu susah juga karena saya harus cari singkong sendiri dengan kualitas yang bagus. Yang terpenting itu harus cari modal itu tadi. Nah, karena begitu yang saya lakukan ini gagal, saya harus ngumpulin uang lagi gitu. Jadi tidak langsung gagal bikin lagi itu enggak, tapi harus ngumpulin uang lagi dan itu prosesnya lama gitu. Emang benar kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kudu icip yang pahit-pahit dulu, baru bisa nikmati manisnya. Tapi beneran salut sama sepak terjang Pak Hardadi. Dari masa lalu yang kelam, sekarang berubah jadi sumber harapan buat banyak orang yang bergantung pada bisnisnya. Bos, masa lalu boleh kelam, tapi ada masa depan yang patut diperjuangkan. Yang penting cuan, Bos. Bos, punya anabul kesayangan begini emang happy banget ya. Kalau pikiran penat dan jenuh sama kerjaan sehari-hari, rasanya jadi agak entengan begitu kita main uyel-uyelan sama si gemoy ini. Makanya kalau kita mau pergi agak lama buat liburan, tugas kerja, atau mudik pulang kampung misalnya, pasti suka kepikiran banget sama nasib mereka kan? Khawatir mereka kesepian, kelaparan, atau kenapa-napa lainnya. Nah, tim cuan nemu solusi unik nih buat problematika itu, Bos. Udah pernah denger belum cat sitter? Hihi, gemes banget kan jasa yang satu ini? Kalau babysitter tuh ngasuh bayi, nah cat sitter ini ngasuh kucing. Mereka bisa di-calling kapan aja buat datang ke rumah. Makanya kliennya bejibun, Bos. Bagi kalian yang khawatir mau nitipin kucingnya di mana pada saat kalian lagi mau pergi, jangan khawatir, kami punya solusinya. Saksikan terus di Cuan Bos. Sebenarnya jasa ini tuh bakal jadi jawaban banget buat para owner anabul yang susah atau nggak sempet cari penitipan saat mau pergi ninggalin si empus. Apalagi kalau antrian di penitipan panjangnya nauzubillah.
Nah, jasa yang dimulai sejak tahun 2021 ini bikin semuanya jadi mudah. Kita tinggal duduk manis di rumah dan tim pengasuh empus akan datang. Makanya nggak heran, ponsel orderan bunyi terus karena permintaan yang tinggi, bos. Mana modalnya kecil banget, cuma butuh buat belanja makanan kucing aja. Begitu bisnis running, langsung simsalabim. Modalnya balik berkali-kali lipat, hanya dalam 1 bulan aja. Gokil kan? Ini tuh sebagai konektor gitu. Jadi pada saat ada klien yang minta untuk aku butuh jasa pengasuhan kucing, kita akan cari nih jasa-jasa pengasuhan terdekat gitu dari tempat dia, cat sitter terdekat kayak gitu. Mantap banget. Berangkat dari rasa cinta dan peduli Anabul, terus jeli teliti dengerin keluhan masyarakat. Sekarang, bisnis Duo Sejoli ini sudah bisa melayani seluruh Jabodetabek dan Bandung. Cabangnya banyak, woy. Cakep. Klien makin bahagia karena layanan jasa ini tuh siap dikontak 24 jam. Gila, jadi mau tengah malam atau dini hari bingung mau ninggalin si Pusi, para cat sitter siap sedia datang, jagain dan ngerawat si Embul. Top Marco, top. Keunggulannya mereka itu udah nggak perlu ribet nganterin kucingnya ke tempat pet hotel. Kucingnya tetap stay di rumah, tetap homey dengan keadaan mereka setiap hari. Nah, tinggal orangnya aja nih, cat sitter datang buat nemenin mereka, ngajak main mereka di rumahnya masing-masing. Para sitternya juga bisa dipercaya semua. Semua data dan identitasnya terverifikasi. Jadi dijamin aman jaya deh. Klien bebas mau nitipin si empus berapa lama. Mau beberapa jam aja, atau seharian, atau nginep-nginep. Semuanya bisa dilayani. Bahkan kalau mau kucingnya dititipin ke rumah sitternya pun bisa banget. Kalau untuk harganya yang paling murah itu dari 50.000. Yang paling mahal itu tergantung sih Kak, biasanya 200-an gitu-gitu, tergantung dari paket mana yang diambil sama jumlah kucingnya. Tuh kan, harganya masuk akal banget. Mirip-mirip sama penitipan. Tapi ini bebas antri dan kerempongan angkut-angkut Anabul, bos. Tapi pekerjaan ini nggak sesimpel yang dibayangin loh, bos. Jagain kucing dengan berbagai karakter tuh, resikonya juga lumayan. Hihi, kalau mereka ngambek atau belum kenal sama sitternya, bisa kena cakar badan ini. Oh itu udah sering banget kalau misalnya dicakar atau luka-luka gitu, kayak ya udah gitu loh. Yang penting sih biasanya kalau cat sitter itu bawa Hansaplast, bawa betadine gitu-gitu. Nah kan bos, ada aja emang kelakuan si Emeng ini kalau ketemu orang asing. Belum lagi kalau owner request treatment khusus, makin mantep pula tantangannya. Apalagi kalau kucingnya sepasukan, kayak Anabulnya Mbak Airin nih. Saya udah pakai jasa cat sitter Indonesia sekitar 2 tahun, udah 2 kali lebaran inilah. Awalnya tuh dari lebaran tahun lalu, karena ART saya mau mudik, jadi saya perlu tenaga gitu untuk bantuin ngurusin anak-anak ini. Waktu itu belum sebanyak ini gitu. Yes, selain gencar promo digital di medsos dan website, customer yang puas kayak Bu Airin begini nih, yang bakal jadi agen promosi paling tokcer, bos. Karena sekalinya seorang pelanggan puas, dia bakal dengan senang hati promosiin jasa ini ke relasinya. Nah, dapet deh klien-klien potensial baru dari cara ini. Terus, satu lagi yang kudu dijaga adalah kualitas tim kerja yang terlibat, bos. Jangan sampai salah pilih orang yang attitude-nya jelek. Karena bikin pelanggan jadi kecewa banget, bahkan bisa kabur. Duh, amit-amit ya. Untung ya, so far sih so good. Klien semuanya pada happy. Makanya aliran cuannya juga berseri-seri. Pengen tahu berapa? Yuk, colek Mas Reza. Setiap bulan tuh alhamdulillah sekarang cash flow selalu puluhan juta. 50 sampai 100. Wedian, ini mah keren banget, bos. Apalagi bisnis ini makin moncer pas pandemi kemarin. Sampai sekarang aja bisnisnya terus ngembang sempurna, bos. Cabang udah buka banyak banget, jadi makin gampang deh kalau mau cari sitter. So, lagi-lagi bos lihat sendiri kan, bisnis yang jadi jawaban buat kebutuhan dan masalah pasar tuh bakal jadi ladang cuan yang cakep banget. Makanya, yuk bos, kita jeli celingak-celinguk cari peluang kebutuhan pasar apa yang bisa kita penuhi. Dijamin deh, cuannya bakal lancar mengikuti. Hihihi. Halo bos, tertarik untuk bisnis dengan jasa unik seperti ini?
Yang pertama, kalian harus menjaga kualitas pelayanan, kemudian harus konsisten dalam berbisnis, dan harus menjaga hubungan baik dengan klien dan tim. Tapi yang paling penting, bisnis itu harus Cuan, Bos! Bos, salah satu cara untuk memboosting bisnis Anda adalah bikin harga promo yang udah pasti jadi magnet buat pembeli. Nah, apa aja yang harus diperhitungkan biar diskon yang kita berikan dampaknya bagus buat bisnis kita? Yang terpenting nih, tetapkan dulu tujuan diskonnya, Bos. Pertama, diskon tuh bisa dipakai buat menggait pelanggan baru. Mereka bakal lebih gampang diajakin cobain produk Anda dengan harga diskon. Karena kalau ternyata nggak cocok, kan mereka nggak ngerasa rugi-rugi amat. Nah, tawarkan diskon Anda dalam periode tertentu. Jadi bakal muncul rasa khawatir kehabisan nih. Hihi. Dengan cara ini, penjualan udah pasti naik deh. Nah, diskon juga bisa bikin pelanggan Anda makin loyal. Bahkan terus melakukan repeat order alias beli lagi dan lagi. Nah, model diskon begini bisa dibikin beda kebijakannya. Misalnya, kasih bonus dan diskon setelah pembelian kesekian kali. Oh ya, kalau gudang Anda udah kepenuhan, sebarin aja diskon gede-gedean buat produk stok lama. Jadi, gudang akan kosong lebih cepat. Jadi, produk-produk baru Anda bisa dapat ruang penyimpanan yang memenuhi syarat, Bos. Nah, jangan lama-lama, segera putuskan kebijakan diskon Anda. Besok, kita akan share gimana nih caranya ngitung diskon biar pas buat bisnis Anda. Jadi tetap bareng kita di Cuan, Bos!